Sobat Trade Merdeka, hari ini saya bersama Dirut Pertamina Ibu Nike Widiawati berada di fasilitas penyimpanan minyak Blok Rokan. Blok Rokan ini semula dimiliki Chevron dan mulai 2021, yaitu di bulan Agustus, beralih ke Pertamina. Artinya 100% beralih ke Pertamina. Blok ini sangat penting peranannya bagi produksi minyak Indonesia, karena lebih dari 1/4 produksi minyak dalam negeri berasal dari blok ini. Dengan potensi yang ada, 2 miliar barrel oil ini bisa kemudian produksi kita tingkatkan kalau kita mengaplikasikan IOR. Pada masa transisi, sehingga ketika tanggal 9 kita masuk, semuanya running well, tidak ada stop operasi, semuanya bekerja, dan malah sekarang sudah meningkat. Itu tantangannya besar, tapi dengan digitalisasi, dengan profesionalitas dari tim Rokan ini, saya yakin, saya percaya dan optimis bahwa target kita untuk meningkatkan produksi Rokan ini dapat kita capai. Bu, ini kan kita ada di Central Station. Kita bisa langsung melihat ke sana, Bu. Blok Rokan ini sepertinya tertutup, tapi sekarang kan sudah terbuka ke publik. Ini apa yang kira-kira membuat manajemen Pertamina ingin membuka blok ini masyarakat sekarang ini punya tahu bahwa blok ini potensinya besar dan akhirnya punya potensi untuk terus meningkat produksinya. Iya, agar masyarakat juga mengetahui bahwa kita memiliki aset yang luar biasa, yang potensinya juga masih besar dan dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita menjadi kebanggaan kita semua. Itu ini juga merupakan satu apresiasi dengan kita menyampaikan prestasi-prestasi dari tim Rokan. Ini kan bentuk apresiasi kita semua terhadap tim Rokan yang luar biasa gitu. Nanti ini kita lakukan sehingga masyarakat pun tahu, karena masih ada stigma negatif ya, bahwa setelah dikelola Pertamina ini produksinya turun. Nah ini kita, kalau kita transparan, kita buka, ini men-challenge kita semua untuk bisa membuktikan itu. Dan alhamdulillah tantangan yang diberikan oleh masyarakat, tantangan yang diberikan oleh Bapak Presiden yang langsung sampaikan kepada tim Rokan waktu itu perwakilan yang panggil di istana, ini memacu, memotivasi teman-teman untuk bisa membuktikan bahwa tangan kita lebih baik. Terima kasih, Bu. Jadi saya dengar sini kan ada lokasi pengeboran yang sedang bekerja membuat sumur-sumur baru. Ayo, jadi ini minyak berasal dari sumur-sumur yang sedang dilakukan pengeboran. Ayo kita lihat Mas Kiki prosesnya. Belakang saya adalah lokasi pengeboran Pertamina Hulu Rokan. Seberapa agresif nih kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan, tentu untuk terus meningkatkan produksi wilayah kerja di sini, Bu. Ya, jadi ini Mas Kiki, kita melakukan pengeborannya yang masif dan agresif kita sebut. Jadi pada saat dialih kelolakan itu kita terima rata-rata produksi per hari 158.000 barel per hari. Jadi kalau kita do nothing, maka di November ini akan turun menjadi 145.000 barel per hari. Tim Rokan ini kemudian melakukan drilling yang luar biasa. Awalnya kita targetkan hanya sekitar 40 pengeboran sumur baru ya. Di luar ada 11.300 sumur yang sudah beroperasi hari ini dan kita lakukan workover dan recycling. Jadi target awalnya hanya 40, tapi kemudian sekarang targetnya bertambah 4 kali. Sampai dengan hari ini itu sudah 131 pengeboran sumur baru. Dan itu penambahan produksi dari sumur-sumur baru adalah 10.000 barel per hari.
Namun karena ada penurunan ya 6.000, jadi dari 158 sekarang rata-rata itu jadi 162.000 barel per hari. Tapi kalau kita lihat di daily productionnya itu ada yang mencapai sampai 172.000, 171.000, jadi luar biasa. Luar biasa kerja kerasnya Bu ya. Artinya bahwa Ibu optimis tentunya tahun depan akan bisa mencapai paling tidak rata-rata 180.000 barel per hari. Ya, dan untuk itu tahun depan untuk sumur baru ini targetnya 500 sumur pengeboran. Iya. Jadi ini mungkin luar biasa ya, sangat besar. Tapi ini sebetulnya adalah tantangan yang diberikan oleh Pak Presiden, tantangan yang diberikan oleh bangsa ini. Setelah dikelola oleh Pertamina, kita harus bisa membuktikan bahwa produksi rokan yang sudah dikelola ini bisa kita tingkatkan. Jadi target di akhir tahun ini adalah kita tingkatkan sampai 165.000 barel per hari, dan tahun depan 180.000 barel per hari. Selanjutnya di 2025 kita targetkan naik jadi 300.000 per hari. 300.000 barel per hari 2025 Bu ya. 2025 kita targetkan. Ya, terkait dengan drilling yang masif dan agresif tadi. Teman-teman dan para ahli dan tentu para manajer di sini semangatnya luar biasa Bu ya. Luar biasa mereka. Jadi ya kita semua inilah tantangan yang diberikan dan kita harus bisa mewujudkan itu. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kerja Luar biasa. keras dan kerja Iya. tangguh mereka ini. Iya, tim yang luar biasa. Luar biasa. Saya dengar di sini juga ada pusat pengolahan data yang full digital Bu ya. Artinya yang akan mengolah dan menganalisa baik kegiatan pengeboran maupun bagaimana sampai minyak ini sampai ke Dumai. Iya. Semuanya dimonitor. Ya, data-data semua masuk di I/O DSG ini, sehingga nanti memudahkan untuk melakukan perencanaan, melakukan preventive maintenance, men-solve problem-problem yang timbul. Karena tiap hari ini ada 4.000-5.000 data yang masuk. Nanti mungkin sama-sama Iya, kita lihat ke sana ya, Mas. kita lihat ke sana Bu. Sobat Rakyat Merdeka, saya bersama Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati, saat ini sedang berada di Gedung Pusat Pengelolaan Data Pertamina Hulu Rokan. Di sini PHR mengumpulkan, memantau dan menganalisa data untuk melakukan dan mengambil keputusan yang penting dalam pengelolaan. Apakah kita bisa masuk? Selamat datang nih Mas Kiki. Ini Terima kasih. Blok Rokan. Apa saja nih fungsi dan peran strategis dari Gedung Pusat Pengolahan Data Pertamina Hulu Rokan ini Bu? Ya, jadi ini kan Integrated Optimization Decision Support Center. Jadi semua data terkait dengan blok rokan, dari mulai tahapan perencanaan, kemudian produksi, ini semua ada di sini. Setiap hari ini ada sekitar 4.000 sampai 5.000 data yang masuk. Sehingga data ini terkumpul dalam database dan bisa menjadi digunakan untuk menganalisa dari setiap permasalahan yang ada. Sehingga selain untuk memonitor bagaimana produksi hari ini, kita juga bisa melihat tren, dan jika ada permasalahan di dalam plant ini kemudian bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dalam hal ini, ya, karena semua data historical data ini sudah ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya kita juga bisa menghindari adanya losses di dalam production. Dan dari semua data ini kita bisa juga melakukan preventive untuk maintenance, ya, sehingga mengurangi terjadinya unplanned shutdown atau trip, ya, dan itu bisa meningkatkan produksi. Di sisi lain losses turun, tapi produksi juga bisa kita tingkatkan. Dan ini luar biasa bagaimana mengelola logistik yang sangat complicated, apalagi tahun depan targetnya kan 500 sumur pengeboran baru, selain 11.300 sumur yang sekarang memang sudah dioperasikan. Jadi kalau tanpa digitalisasi itu tidak mungkin. Nah, dengan digitalisasi ini memudahkan semua tim untuk mengelola, gitu ya, sekaligus bagaimana kemudian safety and environment ISSA juga dikelola di sini. Jadi semua aspek baik itu dari mulai operasional ISSA, technical ketika terjadi failure,
dan juga dari sisi komersial, karena dengan semua data yang kita gunakan, maka ini juga bisa mengurangi waktu untuk melakukan suatu pengeboran, sehingga terjadilah efisiensi dan semua equipment, semua material ini bisa tersedia ya sesuai tepat pada waktu. Jadi bisa lebih cepat dan lebih efisien. Jadi artinya di sini dengan digitalisasi ini kita akan mengetahui bottleneck-nya ada di mana, sehingga proses pengeboran dari maturasi sampai nanti drilling sampai keluar minyaknya menjadi lebih cepat gitu. Lebih cepat. Jadi kalau tadi kan bisa terlihat juga si drilling utilization, kan juga kemudian bisa di manage sehingga tidak ada idle. Iya. Jadi pergerakan drilling dari tempat-tempat lain, gitu ya, karena ini persiapannya sudah demikian matang, ini bisa berjalan secara lebih efektif. Jadi ini memang di gedung inilah semua dikelola dengan sangat akurat, dengan data-data yang komprehensif, dan kemudian dianalisa dan menjadi dasar kita melakukan percepatan di dalam upaya meningkatkan produksi di Blok Rokan ini. Ya, nah sekarang bukan hanya digunakan di Blok Rokan saja, ini juga akan digunakan di seluruh hulu migas di Pertamina. Jadi sudah mulai diimplementasikan itu di Kabumuli dan juga di Jabimerang, dan hasilnya luar biasa. Bagaimana kemudian preventive maintenance bisa dilakukan secara cepat berdasarkan data ini sudah 90 tahun kan dikelola. Data-data ribuan masuk, jadi demikian banyak data kemudian yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi nanti tahun depan semua blok Pertamina akan menerapkan IODC. Jadi terima kasih nih kepada seluruh tim Rokan yang sudah mendevelop ini karya yang luar biasa. Luar biasa ya. Jadi di sini nanti kita bisa belajar, daerah-daerah lain bisa melakukan studi tiru di sini, kemudian implementasikan di lapangan minyak masing-masing. Betul. Sobat Rakyat Merdeka, demikian kunjungan saya di Blok Rokan yang dikelola Pertamina, dan saya doakan semoga produksi minyak di sini terus meningkat dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan migas nasional. Salam sehat.